Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Triapsari, mahasiswi dari program studi Pendidikan Matematika bernomor NPM 22106310-552. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi dalam mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Materi pertama tentang relasi. Relasi adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan yang lain. Cara paling mudah menyatakan hubungan antara elemen dua himpunan adalah dengan himpunan pasangan terurut. Himpunan pasangan terurut diperoleh dari perkalian Kartesian. Di sini ada definisi 1, 2, dan 3. Yang pertama, perkalian Kartesian atau Cartesian product antara himpunan A dan B ditulis A kali B, didefinisikan sebagai semua himpunan pasangan terurut dengan komponen pertama adalah anggota himpunan A dan komponen kedua adalah anggota himpunan B, yang dapat ditulis A kali B sama dengan X, Y, di mana X elemen A dan Y elemen B. Yang kedua, jika A dan B adalah dua himpunan yang diketahui dan ditentukan suatu relasi R dari A ke B, maka relasi R merupakan himpunan bagian A perkalian Kartesian B. Sedangkan daerah definisi atau domain D dari relasi R adalah himpunan bagian dari A, yang terdiri dari semua elemen pertama dari pasangan terurut anggota R, atau D sama dengan X di mana X elemen A, X, Y elemen R. Sedangkan daerah hasil atau daerah nilai atau rank dari relasi R terdiri dari semua elemen kedua dari pasangan terurut anggota R, atau rank sama dengan Y, di mana Y elemen B dan X, Y elemen R. Dan yang ketiga, relasi pada A adalah relasi dari A ke A. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu representasi relasi. Suatu relasi R dapat dinyatakan dalam beberapa cara, yaitu yang pertama ada representasi dengan diagram panah. Di sini ada himpunan B dan himpunan C, yang mana himpunan B ini merupakan domain yang beranggotakan garam, gula, lada, cuka, pare. Dan himpunan C merupakan kodomain yang beranggotakan pedas, pahit, asin, asam, dan manis. Nah, rasanya ini merupakan relasi. Jadi relasinya itu garam rasanya asin, gula rasanya manis, lada rasanya pedas, cuka rasanya asam, dan pare rasanya pahit. Nah, kita langsung ke representasi yang kedua, yaitu representasi dengan tabel. Di sini ada nama yang merupakan daerah domainnya, yaitu ada Ellen, Leni, Bella, Arum, Dewi, dan Indah, dan ada makanan kesukaan yang merupakan relasi, dan soto, nasi goreng bakso itu merupakan ranknya atau daerah hasilnya. Jadi relasinya itu Ellen, makanan kesukaannya soto, Leni, makanan kesukaannya nasi goreng, Bella, makanan kesukaannya nasi goreng dan bakso, Arum, makanan kesukaannya soto dan nasi goreng, Dewi, makanan kesukaannya bakso dan soto, dan Indah, makanan kesukaannya bakso. Oke, kita lanjut ke representasi yang ketiga, yaitu representasi dengan diagram Kartesius. Titik koordinat pada diagram Kartesius menunjukkan hubungan antara daerah asal yang mendatar nih dan daerah hasil yang vertikal. Nah, di sini diketahui relasinya itu menyukai warna. Yang mana Eva ini, jadi relasinya Eva menyukai warna merah, Roni menyukai warna hitam, Tia menyukai warna merah, dan Dani menyukai warna biru. Seperti itu. Kita lanjut ke representasi yang keempat, yaitu representasi dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan yang anggotanya semua pasangan berurutan X, Y. Contohnya, 32, 42, 43, 62, 63, dan 65. Nah, yang mana yang X itu merupakan daerah domain, dan yang Y ini merupakan daerah kodomain. Nah, ini itu merupakan daerah kodomainnya. Seperti itu.
Oke, kita lanjut ke representasi yang kelima, yaitu representasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari A yang beranggotakan A1, A2, A3, seterusnya AM, dan B beranggotakan B1, B2, B3, seterusnya Bn. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M sama dengan MIJ, yang mana I sama dengan 1, 2, seterusnya sampai M, dan J-nya itu 1, 2, seterusnya sampai N. Nah, di sini ada contoh matriks dalam bentuk umumnya. Nah, di sini M sama dengan, di sini ada anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B. Nah, matriksnya itu M1, 1. Nah, satu-satunya itu dari sini. 1, 1. M1, 2, 1, 2. Seterusnya sampai M1, N. Begitu juga yang baris kedua, seperti itu. Nah, sampai M1, M2, seterusnya sampai MN. Nah, di sini ada MIJ sama dengan 1 dan 0. Yang mana 1 itu dapat kita tulis di sini nanti kalau misalnya A, AI, dan BJ-nya itu merupakan elemen dari R. Kalau 0 itu AI dan BJ-nya itu bukan elemen dari R. Nah, misalkan A1, B1 itu ada di elemen R, di relasi. Nah, kita tulis 1 kalau misalnya A1, B2 itu tidak ada di relasi, maka kita nulisnya 0 di sini. Seperti itu. Selanjutnya, ke representasi yang keenam, representasi dengan graf berarah. Di sini ada contoh graf berarahnya. Nah, dapat kita ketahui bahwa relasinya itu sama dengan AA. Kenapa AA? Karena dia balik. Jadi, graf berarah itu terdiri dari titik dan simpul. Nah, simpulnya ini berbalik nih. Jadi, AA, terus AB, terus BA, BC, BD, DB, selanjutnya CA, dan CD. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, kita ke contoh matriks. Jika M adalah matriks yang merepresentasikan relasi R, maka ini jika diketahui R-nya itu ada A1B1, A1B2, A1B3, A2B4, A2B5, A3B2, A3B3. Nah, karena ini kan A1B1. Nah, karena ada di relasi, maka kita tulisnya 1. Terus A1B2, 1. A1B3, 1. Nah, A1B4 nggak ada kan, jadi kita nulisnya 0. A1B5 juga seperti itu. Nah, A2B1 nggak ada juga nih, A2B1. Adanya B4 dan B5. B2 juga nggak ada, B3-nya juga nggak ada, jadi karena B4 dan B5 ada, jadi kita tulis 1, 1. Kalau nggak ada, kita tulisnya 0. Seperti itu. Nah, di sini ada A3B2 dan A3B3. Kita tulis pas di A3B2 dan A3B3. 1, 1. Nah, selain itu kita tulisnya 0, 0, 0, 0. Nah, maka matriks yang merepresentasikan relasi R inverse diperoleh dengan melakukan transpose terhadap matriks M. Simbolnya M pangkat T besar. Jadi, setelah kita menemukan matriks dari relasi R, maka kita dapat mencari relasi inverse-nya. Nah, jadi yang matriks transpose itu, jadi yang baris ini kita ganti menjadi kolom. Nih, baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Nih, kan 1, 1, 1, 0, 0. Nah, kita bikin kolom 1, 1, 1, 0, 0. Nah, ini juga 0, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 0, 1, 1. Nah, ini juga 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, jadi A-nya itu ada di atas dan B-nya ada di samping. Jadi, R inverse-nya itu
B1, B1, A1, ya jadi penyebutannya itu bagian kiri dulu, bagian samping, baru atas. Jadi B1, A1, B2, A1, B2, A3, B3, A1, B3, A3, B4, A2, dan B5, A2. Seperti ini. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu relasi inverse atau balikan. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, inverse dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat min 1. Ini dibacanya R inverse. Adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh R inverse sama dengan BA, di mana AB elemen R. Nah, di sini diketahui ada diagram panah, ya, dari himpunan A dan himpunan B, himpunan A-nya itu beranggotakan A1, A2, A3, bisa sampai seterusnya sampai AM, dan yang B-nya itu B1, B2, B3, seterusnya sampai BN. Nah, itu boleh untuk dalam bentuk umumnya. Nah, jadi diketahui kan R-nya itu relasi himpunan A ke himpunan B. Nah, relasinya ini itu misalkan A lebih kecil dari B. Nah, inverse itu kan balikan ya. Bisa jadi lawan katanya. Lawan kata dari kecil itu kan besar. Jadi R inverse itu B lebih besar dari A. Jadi di sini kita balikan yang tadinya AB jadi BA. Ini R inverse-nya. Relasi inverse. Jadi B itu B1, B2, B3 ke A1, A2, A3 kayak gitu. Jadi B1 ke A1, B2 ke A2, B3 ke A3 seperti itu. Tapi di sini kita memisalkan kalau misalnya A itu lebih kecil dari B dan B ini lebih besar dari A untuk inverse-nya. Seperti itu. Tapi bisa juga bukan lawan kata. Misalnya A habis membagi B. Nah, inverse-nya B ini habis dibagi A. Seperti itu. Jadi bukan apa ya, lawan katanya aja, tapi bisa ke yang lain, tapi itu tetap balikannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, materi selanjutnya tentang mengkombinasikan relasi. Relasi antara himpunan A dan B disebut relasi biner. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A perkalian kartesian B. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunannya elemennya semua pasangan terurut. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Hasil operasi relasi tersebut juga berupa relasi. Dengan kata lain, jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka relasi R1 irisan R2, R1 gabungan R2, R1 selisih R2, R1 beda setangkup R2 juga adalah relasi. Di sini ada contoh, misalkan himpunan A beranggotakan A, B, dan C, dan himpunan B beranggotakan A, B, C, dan D. Diketahui R1-nya itu AA, BB, dan CC, dan R2-nya AA, AB, AC, dan AD, di mana R1 merupakan relasi himpunan A ke himpunan B, dan R2 juga merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Di sini dapat kita cari R1 irisan R2. Nah, karena irisan itu kan anggotanya itu ada di kedua relasi kan ya. Jadi yang ada di kedua relasi itu ya anggota AA. Jadi R1 irisan R2 itu sama dengan AA. Dan R1 gabungan R2 itu kalau gabungan kan semuanya ya. Jadi AA, BB, CC, karena AA sudah jadi tidak perlu ditulis lagi. Jadi langsung ke AB, AC, dan AD. Nah, seperti itu. Selanjutnya R1 selisih R2. Yang mana anggota yang ada di R1 kita tuliskan. Namun yang ada di R2 itu
tidak perlu kita tulis karena AA ada di himpunan R2, ada di R2, itu jadi kita tidak tulis. Jadi R1 selisih R2 itu BB dan CC. Nah, kalau R2 selisih R1 itu yang ada di R2 tapi nggak ada di R1. Jadi, nah kita tuliskan AB, AC, dan AD karena AA di sini kita nggak tulis karena ada di R1 juga, seperti itu. Nah, kita lanjut ke R1 beda setangkup R2. Nah, beda setangkup itu BB, CC, AB, AC, dan AD. Jadi, yang bukan irisan dari kedua relasi, seperti itu. Kalau AA kan ada di R1 juga ada di R2, jadi itu bukan beda setangkup. Jadi bukan R1 beda setangkup R2 gitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi. Fungsi adalah sebuah relasi yang memiliki aturan khusus. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan hanya satu anggota himpunan B. Nah, di sini ada contoh diagram panahnya, yang mana ABC ini merupakan himpunan A atau domain yang tidak boleh memasangkan anggotanya lebih dari satu gitu. Jadi tidak boleh bercabang gitu, nggak boleh selingkuh atau mendua gitu. Tapi dia juga nggak boleh menjomblo gitu. Jadi semuanya harus mendapatkan jodoh gitu. Nah, tapi boleh eh, B dan C misalnya nih, itu ke kedua-duanya ke bagian himpunan B-nya atau ke domainnya itu sama-sama ke key itu boleh. Nah, kita ke definisi. Suatu fungsi F dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota dari A dengan tepat satu anggota dari B. Hal ini dapat ditulis F titik 2A tanda panah B. Dibaca F memetakan anggota himpunan A ke himpunan B. Jadi, sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B ini dikatakan fungsi jika memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, syaratnya itu setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan. Dan yang kedua, setiap anggota himpunan A hanya dipasangkan dengan satu anggota himpunan B. Seperti itu. Oke, di sini ada contoh soal sebelum kita ke materi. Misalkan fungsi f memetakan a ke b didefinisikan oleh diagram di samping, tampak bahwa fa sama dengan 2, fb sama dengan 3, fc sama dengan 2, dan fd sama dengan 1. Grafik fungsi dari fungsi tersebut adalah himpunan pasangan terurut. F bintang sama dengan A2, B3, C2, D1. Yang mana A ini itu merupakan biasanya umumnya itu fx. Nah, yang mana duanya itu y. Jadi di sini A pasangannya dengan 2, jadi A2, B pasangannya dengan 3, B3, C pasangannya dengan 2, jadi C2, D pasangannya dengan 1, D1. Nah, kita ke materi grafik fungsi, yang tadi itu merupakan grafik fungsi. Nah, grafik fungsi F memetakan A ke B adalah semua pasangan terurut dengan X elemen A sebagai elemen pertama dan petanya Fx sebagai elemen kedua, yang dapat ditulis dalam bentuk F bintang sama dengan XY, di mana X elemen A dan B sama dengan Fx. Selanjutnya kita ke sifat grafik fungsi. Fungsi F memetakan A ke B memiliki sifat-sifat. Setiap X elemen A, kalimat terbuka F mengaitkan dengan satu anggota dalam B. Yang kedua, hanya ada satu anggota B yang dapat dikaitkan dengan X. Oke, materi selanjutnya tentang daerah-daerah fungsi. Jika fungsi F memetakan A ke B, maka DF atau domain dari F atau domain itu daerah asal, biasanya di diagram panah itu ada di kiri lingkarannya, itu himpunan A, yang mana X, di mana X elemen A dan XY elemen F. Dan di sini ada RF
atau rank dari F. Rank ini merupakan daerah hasil, yang mana di mana Y elemen B dan XY elemen F. Atau sama dengan FA. Terus di sini ada KF atau kodomain dari F. Kodomain itu daerah kawan. Biasanya ada di lingkaran yang kanan, itu himpunan B. Atau bisa juga di sana ada peta atau bayangan dari eh, daerah asal dengan FA subset B. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada penyajian fungsi. Suatu fungsi f memetakan A ke B dapat dinyatakan dalam beberapa cara, yaitu yang pertama diagram panah. Di sini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A ini merupakan domain yang beranggotakan A, B, C, dan D, dan B ini merupakan kodomain yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, di sini fungsinya itu A ke 7, B ke 3, C ke 5, dan D ke 7. Nah, A ini, A, B, C, dan D ini merupakan prapeta atau prabayangan, dan 3, 5, dan 7 ini merupakan petanya atau bayangannya. Seperti itu. Kita lanjut ke penyajian fungsi yang kedua, yaitu himpunan pasangan berurutan, yang mana F sama dengan A7, B3, C5, dan D7. Terus selanjutnya ke diagram Cartesius. Nah, di sini ada contoh gambarnya, yang mana fungsinya itu 1, 1, 2, 3, 1, 5, 3, 5, 4, 4, dan 5, 5. Oke, kita lanjut ke tabel. Penyajiannya dalam bentuk tabel. Di sini ketahui X-nya itu 0 dan fx-nya min 2. Dari mana sih? Nah, saat kita masukkan ke fungsi fx ini, 0-nya itu kan X-nya 0. Jadi 2 kali 0 dikurang 2. 2 kali 0, 0. Dikurang 2, 2. Nah, begitu juga dengan yang X selanjutnya, X1, X2, X3, X4, dan X5. Yang mana X1 fx-nya 0, X2 fx-nya 2, X3 fx-nya 4, X4 fx-nya 5, dan X5 fx-nya 8. Oke, materi selanjutnya tentang sifat-sifat fungsi. Yang pertama, fungsi ke dalam atau into. Fungsi f memetakan A ke B disebut fungsi into jika ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan dari anggota A. Nih, bentuk diagramnya seperti ini. Jadi, ada anggota B nih yang tidak memiliki pasangan dari A. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, fungsi 1 ke 1 atau injektif. Fungsi f memetakan A ke B disebut fungsi injektif jika setiap anggota himpunan B hanya memiliki satu pasangan dengan anggota himpunan A. Nih, seperti ini. Jadi, B-nya ini hanya memiliki satu pasangan. Jadi, nggak bisa A2 ke B1 juga gitu. Seperti itu. Jadi hanya A1 kalau udah dipilih B-nya ini kalau dipilih A1 yang nggak bisa B-nya ini dipilih lagi ke A2 itu nggak bisa. Oke, kita ke sifat fungsi yang ketiga, yaitu fungsi kepada atau onto atau subjektif. Fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi subjektif jika setiap anggota himpunan B merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Dengan kata lain, setiap anggota himpunan B atau kodomain merupakan ring. Jadi, setiap anggota himpunan B ini merupakan daerah hasil. Jadi, nggak boleh ada di himpunan B yang tidak mempunyai pasangan seperti di fungsi 1 ke 1 ini. Ini kan ada yang nggak punya pasangan tuh. Nah, ini harus punya pasangan semuanya. Di himpunan B ini anggotanya harus mempunyai pasangan. Nah, oke. Kita lanjut ke fungsi berkorespondensi 1 ke 1 atau bijektif. Fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi bijektif jika fungsi F merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif, artinya setiap anggota himpunan B mempunyai pasangan dari anggota himpunan A, dan masing-masing hanya memiliki satu pasangan. Nah, jadi gini, A ini tidak boleh memilih, B ini tidak boleh dipilih oleh
dua anggota himpunan A, dan B ini juga tidak boleh tidak mempunyai pasangan seperti itu. Misalnya A apa dipetakan ke satu, B juga dipetakan ke satu. Nah, itu nggak boleh karena em, fungsi bijektif ini kan merupakan fungsi injektif ya, satu ke satu, sekaligus juga fungsi subjektif, yang mana nggak boleh di himpunan B ini anggotanya menjomblo gitu lah. Tidak punya pasangan seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, materi selanjutnya tentang inverse sebuah fungsi. Jika F memetakan A ke B, maka peta inverse B elemen himpunan B dilambangkan dengan F pangkat min 1 dalam kurung B dan dapat ditulis dalam bentuk F inverse B sama dengan X, di mana X elemen A dan Fx sama dengan B. Materi selanjutnya tentang fungsi inverse. Jika F memetakan A ke B merupakan suatu fungsi yang satu ke satu dan kepada atau satu-satu onto, maka F inverse memetakan B ke A adalah sebuah fungsi juga yang dinamakan fungsi inverse dari F. Materi selanjutnya tentang fungsi komposisi. Jika F dan G merupakan dua buah fungsi, maka fungsi komposisi dari F dan G adalah yang pertama FOGX sama dengan FGX sama dengan XY, di mana X elemen domain dari G dan Y elemen dari rank dari F. Dan dengan syarat rank dari G irisan domain dari F tidak sama dengan himpunan kosong. Dan yang kedua, GOFX sama dengan GFX sama dengan XY, di mana X elemen domain F dan Y elemen rank dari G. Dan dengan syarat R dari F irisan domain dari G tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, begitu saja penjelasan materi tentang relasi dan fungsi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.